saat khutbah kedua juga membaca satu ayat yang mufhimah, bisa dikatakan 2 kali. Walaupun hanya membaca surat Qaf saja juga sudah diperbolehkan. Tapi ini adalah kesunatan, tidak berarti dengan menambah surat Qaf khutbah menjadi panjang. Tidak demikian, karena sifatnya perbandingan. Ya, kalau membaca surat Qaf khutbahnya menjadi panjang, misalnya 15 menit, ya diusahakan pada saat sholat Jumat lebih dari 15 menit. Tapi kalau sekarang kayaknya sulit ini dikerjakan, karena semua ingin yang instan, semua dikerjakan dengan praktis, cepat selesai, cepat pulang. Makanya khatib harus bisa memperhatikan keadaan-keadaan ini. Wa ya tamidda lan den sunataken yen to cecekelan sapa al khatibu khatib ala nahwi aso ing atase sepadane teken. Kemudian ini juga disunatkan pada saat khutbah memegang tongkat. Ini sunat. Kalau zaman dulu bukan tongkat, tapi sekarang yang dipakai pada umumnya adalah tongkat. Ada dasarnya dengan demikian. Tidak asal ambil tongkat, tidak. Ini juga termasuk hal yang disunatkan. Karena sebagai isyarah, jadi tongkat atau hal-hal yang lain dipegang pada saat khutbah itu memiliki arti tersendiri. Au saifin utawa pedang, au kausin utawa gendewa. Biasarihi kelawan tangan kiwone khatib. Jadi dipegang, boleh itu pedang, juga diperbolehkan kaus, gendewa, alat untuk memanah. Dasarnya juga lilitibai. Lilitibai krana anu tindak lampai jeung Nabi. Jadi ada dasar yang sangat kuat itiba. Selama suatu hadis didasarkan dengan itiba, ini sudah menunjukkan bahwa hadis tersebut sangat kuat. Karena yang mengetahui tidak hanya 1, 2, 3, tapi seluruh jamaah mengetahui bahwa yang dikerjakan demikian pada saat khutbah. Makanya seandainya sekarang ada perubahan, khutbah tidak membawa tongkat atau memegang sesuatu yang lain, sudah barang tentu tangan yang tidak memegang itu akan bergerak kemana-mana, menunjuk kemana-mana, yang diikuti dengan kata-kata. Nah, ini yang bisa menimbulkan penyimpangan khutbah. Seharusnya khutbah berisi nasihat, tapi bisa berisi umpatan atau hal-hal yang lain. Ini yang harus dihindarkan oleh para khatib. Makanya dalam saat berkhutbah tangan dianjurkan untuk diam dengan cara memegang sesuatu. Wa hikmatuhu utawi hikmahe iktimat. Jadi hikmah atau faidah kenapa tangan kiri disunatkan untuk memegang sesuatu? Iku anna hadatina temen sedene ikilah agama iku koma jumeneng apa din bisilahi kelawan pedang. Dalam arti bukan dengan kekerasan, bukan. Silah di sini pengertiannya adalah dengan ketegasan. Semua dikerjakan sesuai kondisi yang terukur. Jadi apakah perlu dengan nasihat yang keras? Apa cukup dengan nasihat yang lembut? Atau bahkan perlu dengan kekerasan?
itu semua dikerjakan dalam hal pendirian agama. Jadi agama dikembangkan dengan cara yang sangat terukur sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Ini tujuan dari kenapa kita memegang tongkat atau memegang hal-hal yang lain. Watakunulan ono apa yumnahu. Kalau tadi tangan yang kiri memegang benda tadi, watakunulan ono apa yumnahu, tangan tengene khatib iku masgulatan kang den tungkulaken bil mimbari kelawan mimbar. Kemudian apabila khutbahnya berada di atas mimbar, maka tangan kanan memegang mimbar. Jadi tangan kanan memegang mimbar, tangan kiri memegang tongkat. Ini yang disunatkan. Ilam yakun, tapi ada koyit, ada ketentuan. Ilam yakun lamun ora ono iku fihi ing dalem mimbar apa najasatun, najis, artinya mimbarnya najis. Kalau mimbarnya najis ya tidak boleh dipegang karena khutbah harus dalam keadaan suci. Kaajin kaya dene gading gajah, ini contoh. Saking kayanya masjid tersebut, mimbarnya dipasang dengan taring gajah misalnya. Taring gajah hukumnya najis, maka tidak boleh dipegang pada saat melaksanakan khutbah Jumat. Audar kitairin utawa telek manuk. Kalau yang ini banyak kotoran burung, saking mimbarnya tidak pernah dipakai, hanya seminggu sekali, banyak kotorannya. Marbetnya juga kurang memperhatikan misalnya, maka bagi khotib juga tidak diperbolehkan memegang mimbar, karena kalau memegang mimbar hukumnya menjadi terkena najis dan khutbahnya menjadi tidak sah. Failam yajid, mongko lamun ora nemu sapa khatib sayan ing suwiji-wiji mindalika saking mengkono-mengkono nahwu aso. Ini seandainya khatib tidak mendapatkan sesuatu pun untuk dipegang, mimbar juga tidak ada, jadi khutbahnya di tempat terbuka. Apa boleh? Tidak harus. Hanya saja kemarin juga sudah disebutkan khutbah disunatkan pada mimbar dan keadaan lebih tinggi. Ini juga sunat. Seandainya tidak ada karena memang mimbarnya belum memiliki, maka disunatkan berdiri dan tangan kanan memegang tangan kiri yang posisinya di bawah dada. Jadi seperti orang sholat. Iku ja'lul yumna, ndadekaken tangan kang tengen alal yusra ing atase tangan kang kiwa, tahta sadrihi ing dalam ngesor-ngesore dadane khatib. Jadi ini yang disunatkan. Kalau tidak ada mimbar, tidak ada apa-apa yang bisa dipegang, maka tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri dan posisinya ditempatkan di bawah dada, tahta sodrihi, seperti orang menjalankan sholat. Wa yubadira lan yento agi-agi sapa khatib binuzuli kelawan tumurun. Ini kalau sudah selesai khutbahnya, cepat-cepat turun dari mimbar. Tujuannya liap luho drapun tumeka sapa khatib al mihraba ing pengimaman, karena yang disunatkan demikian. Khatib adalah orang yang menjadi imam sekaligus, bukan ganti-ganti. Itu yang disunatkan. Hanya saja kalau sekarang juga banyak khatib sendiri, imam sendiri. Karena biasanya khatib juga ada yang mendatangkan dari tempat luar. Imamnya sudah memiliki imam yang rawatib, misalnya demikian. Tapi di sini karena imam dan khatib sama, maka bagi khatib yang sudah selesai
me